Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifendriani dengan NIM 24 10 11 0006 dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat berasal dari kata karbon atau C dan hidrat atau H2O. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak rangkaian atom C. Nama lain dari karbohidrat yaitu sakarida. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemui di alam. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Rumus karbohidrat yaitu CnH2O N kali. Fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua proses pembentukan asam pirufat melalui metabolisme glukosa, yang ketiga pemberi rasa manis pada makanan dan minuman, yang keempat penghemat protein, yang kelima pengatur proses metabolisme lemak, keenam melancarkan pencernaan dengan mengatur gerak peristarik usus dan memberi bentuk pada feses, yang ketujuh membantu penyerapan kalsium, kedelapan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, kesembilan sebagai komponen penyusun gen DNA dan RNA yang penting dalam pewarisan sifat keturunan. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama, monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua, disakarida yaitu karbohidrat yang mengandung 2 molekul monosakarida. Yang ketiga, polisakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak molekul monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat terhidrolisis. Pengelompokan monosakarida didasarkan pada gugus fungsi dan jumlah atom karbonnya. Gugus fungsi monosakarida yaitu aldehida dan keton. Aldehida disebut juga aldosa diawali dengan aldol, sedangkan keton disebut juga dengan ketosa yang diawali dengan keto. Jumlah atom karbonnya yaitu 3, dinamakan triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 heksosa. Contoh monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa. Misalkan jumlah atom karbonnya 3 atau triosa, pada gugus fungsi aldosa yaitu aldotriosa, contohnya gliseraldehida. Sedangkan gugus fungsinya ketosa yaitu ketotriosa, contohnya dehidroksiaseton. Jumlah atom karbonnya 4 atau tetrosa, maka gugus fungsi aldosanya yaitu aldotetrosa, contohnya eritrosa dan triosa. Sedangkan gugus fungsinya ketosa yaitu ketotriosa, contohnya eritrosa. Jumlah atom karbonnya 5 atau pentosa, maka gugus fungsi pada aldosa yaitu aldopetosa, contohnya ribosa dan deoksiribosa. Sedangkan gugus fungsi pada ketosa yaitu ketopentosa, contohnya ribolosa. Jumlah atom karbonnya 6 atau heksosa, maka gugus fungsi dari aldosa yaitu aldoheksosa, contohnya glukosa, manosa, dan galaktosa. Pada gugus fungsi ketosa yaitu ketoheksosa, contohnya fruktosa. Sifat monosakarida merupakan zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air. Karena ikatan hidrogen dan gugus amino H membuatnya bersifat polar. Merupakan reduktor, yaitu bereaksi positif dengan reaksi Filling, Tollens, dan Benedict, sehingga disebut juga dengan gula pereduksi. Ketosa dapat mereduksi karena dapat mengalami reaksi penataan ulang yang membentuk suatu aldosa. Selanjutnya glukosa. Glukosa dinamakan juga dextrosa, yaitu bidang polarisasi yang memutar ke kanan atau gula anggur. Terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersama dengan fruktosa dalam madu. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dalam proses metabolisme, glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel merupakan sumber energi. Berikut struktur dari glukosa. Selanjutnya, galaktosa. Galaktosa tidak dapat ditemukan dalam keadaan bebas di alam, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Galaktosa kurang manis dibandingkan dengan monosakarida lainnya. Galaktosa ditemukan di susu dan tahu. Selanjutnya ada fruktosa. Fruktosa merupakan gula paling manis yang terdapat pada madu. Fruktosa disebut juga dengan gula buah yang memutar ke kiri atau disebut juga dengan lifulosa karena terdapat jumlah yang melimpah pada buah-buahan. Berikut struktur dari fruktosa. Disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida.
Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C-anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus min OH dari unit monosakarida yang lainnya. Contoh dari disakarida yaitu maltosa dari satu molekul glukosa dan satu molekul glukosa, sedangkan sukrosa dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa, sedangkan laktosa dari satu molekul laktosa dan satu molekul glukosa. Maltosa merupakan gula pereduksi sehingga bisa bereaksi dengan larutan filling, Tollens, maupun Benedict. Maltosa disebut juga dengan gula gandum yang diperoleh dari hidrolisis amilum dengan asam atau enzim. Maltosa jika dihidrolisis dengan bantuan enzim maltase, maka air akan memecah ikatan glikosida yang menghasilkan dua molekul glukosa. Macam-macam bahan makanan mengandung maltosa yaitu kecambah dan jagung. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir biasa yang diperoleh dari tebu. Jika dihidrolisis dengan bantuan enzim sukrase, maka air akan memecah ikatan glikosida yang menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan merupakan gula pereduksi, karena gugus keton tidak mengalami penataan ulang. Berikut struktur dari sukrosa. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa merupakan gula pereduksi sehingga bisa bereaksi dengan larutan filling, Tollens, maupun Benedict. Laktosa disebut juga dengan gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan ASI. Laktosa jika dihidrolisis dengan bantuan enzim laktase, maka air akan memecah ikatan glikosida yang menghasilkan glukosa dan galaktosa. Berikut struktur dari laktosa. Selanjutnya penggolongan karbohidrat yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Polisakarida merupakan polimer kondensasi dari monomer-monomer monosakarida. Polisakarida merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan beras. Tersusun atas unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4-alfa glikosidik. Rantai cabang dihubungkan oleh ikatan 1,6-alfa glikosidik. Contoh dari polisakarida yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Amilum atau pati. Amilum sebagai cadangan makanan tumbuhan yang berasal dari hasil fotosintesis. Amilum merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan beras. Polimer dari alfa-D-glukosa. Amilum terdiri dari amilosa, yaitu polimer rantai lurus, dan amilopektin, yaitu polimer bercabang. Amilosa terdiri dari 250 sampai 3000 unit glukosa, sedangkan amilopektin terdiri dari 1000 unit glukosa. Glikogen merupakan karbohidrat penyimpan energi yang disimpan di dalam hati dan otot. Hati merupakan tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila kadar glukosa di dalam darah bertambah, maka sebagian diubah menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa di dalam darah normal kembali. Jika kebanyakan kadar darah bisa menyebabkan penyakit diabetes, maka untuk menjaga terjadinya penumpukan glukosa di dalam darah, hati bertugas sebagai pengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen di dalam otot digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Glikogen tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya lebih bercabang dari amilopektin. Di dalam tubuh hewan dan manusia, gula yang berlebih akan saling berikatan dan membentuk molekul glikogen. Selulosa merupakan polisakarida yang berbentuk serabut atau serat. Selulosa terdapat dalam dinding sel pelindung, yaitu batang, dahan, dan daun. Selulosa merupakan polimer dari beta-D-glukosa. Selulosa dijadikan untuk membangun dinding sel dan serat tumbuhan. Selulosa merupakan polisakarida yang paling melimpah. Selulosa tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan manusia. Selulosa tidak digunakan sebagai bahan makanan, tetapi banyak digunakan untuk pembuatan kertas, serat sintesis, dan bahan bangunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.